Halo semuanya, di video kali ini Koko bakal bahas AS Level Mathematics Pure Maths 1 tahun 2019 Mei Jun. Kita langsung aja lihat ke soal nomor 1. Soal nomor 1 bilang, find the coefficient of x in the expansion of 2 over x minus 3x to the power of 5. Untuk soal ini, pertama kita harus bikin dulu general term-nya dari expansion ini. Jadi kita akan mulai dengan general term. 5 NCR, R-nya nanti kita akan cari 2 over X to the power of N minus R minus 3X to the power of R. Sebelum kita cari nilai R-nya, kita akan simplify, atau kita harus simplify dulu general term ini. Jadi semua yang tidak ada X-nya, Koko akan kelompokin ke depan. 5CR, 2 to the power of 5 minus R, 1 over X to the power of 5 minus R, minus 3 to the power of R, X to the power of R. Then kita bisa tulis 5CR, 2 to the power of 5 minus R, minus 3 to the power of R. Nah, X-nya kita harus simplify. X to the power of R divided by X to the power of 5 minus R. Kalau di divide, berarti pangkatnya kita kurang. R minus 5 minus R. Nah, terakhir kita dapat bentuk ini. Ini udah sederhana. Ketika bentuknya udah sederhana, kita baru bisa cari nilai R yang memenuhi equation kita. 2R minus 5. Kita pengen coefficient of X to the power of 1. Berarti power of X, yaitu 2R minus 5, ini must be equals to 1. Dan kita dapat R equals to 3. Setelah dapat R-nya 3, tinggal substitute 2 into the general form. When R equals to 3, kita akan dapat 5C3, 2 to the power of 5 minus 3, minus 3 to the power of 3. Kalau kalian hitung, ini dapatnya nanti negatif 1080. Nah, itulah coefficient of X to the power of 1-nya, atau coefficient of X-nya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Nomor 2 soalnya bilang, 2 points A and B have coordinates 1 and 3 and 9, negative 1. Jadi kita punya coordinates of A and B. 1 and 3, B, 9, sama negative 1. Pertanyaannya, carilah koordinat dari C. C itu apa? C itu adalah Y intersect at Y-axis. Perpotongan dengan sumbu X dari perpendicular bisector. Perpendicular bisector itu adalah garis yang membagi dua sama besar. Jadi garis yang membagi dua apa? Membagi dua AB. Sama besar dan tegak lurus. Itulah perpendicular bisector. Jadi kalau Koko ilustrasiin, misalnya aja ini A, ini B. Ini adalah segmen AB. Ini kita sebut sebagai line segment. Gambarnya agak kacau, kita hapus saja sedikit. Ini segmen AB. Nah, perpendicular bisector itu adalah garis yang membagi dua AB sama besar dan tegak lurus. Misalnya kayak gini. Ini sama besar dan tegak lurus. Nah, jadi untuk cari equation of the perpendicular bisector, kita bisa cari dengan menggunakan persamaan garis. Cari dulu midpoint-nya. N is midpoint of AB. Kita bisa cari dengan cara x1 plus x2 over 2, y1
plus y2 over 2. Kita akan dapat nanti m-nya 1 plus 9, 10 divided by 2, 5. 3 minus 1, 2 divided by 2, 1. Ini adalah midpoint-nya. Setelah kita dapat midpoint, kita perlu gradient. Cari dulu gradient AB. Setelah dapat gradient AB, pasti kita bisa dapat gradient of its perpendicular bisector. Gradient AB. Formula gradient biasa. y2 minus y1 over x2 minus x1. 3 minus minus 1, 4. 1 minus 9 minus 8. Kita akan dapat gradient AB-nya minus half. Setelah dapat gradient AB, kita bisa cari gradient yang kita mau. Karena perpendicular, maka kalau dikali pasti negative 1. M times negative half equals to negative 1. Gradient yang kita mau dapat 2. Setelah kita ketemu gradient yang kita mau, kita bisa cari equation of perpendicular bisector. Y minus y1, y1-nya adalah 1, equals to m x minus x1, x1-nya 5. Nanti kita dapat y equals to 2x minus 9. Ini perpendicular bisectornya. Setelah dapat perpendicular bisector, last step, kita cari y-intercept. Y-intercept, kita akan dapat when x equal to 0. Y equals to 2 times 0 minus 9. Kita akan dapat minus 9. Dengan demikian, coordinate of C-nya kita dapat 0 minus 9. Ini soal kita yang nomor 2. Nomor 3. Soalnya bilang, a curve is such that dy dx equal to x cubed minus 4 over x squared. Jadi kita dapat suatu persamaan dari first derivative. Derivatif pertama dari suatu kurva. Point P lies on the curve. Kemudian pertanyaannya, a point moves on the curve is such a way that x coordinates is decreasing at a constant rate. Kita tahu rate of decrease of x. Info itu kasih kita bentuk seperti ini. Rate of change of x is decreasing. Decreasing harus ada minusnya. 0.05. Pertanyaannya, find the rate of change of y. Berarti dy dt-nya berapa? When the point is at P. Jadi kita mau cari dy dt at point P. Nah, to solve this question, kita bisa pakai chain rule. dy dx equals to dy dt ya. dy dt equals to dy dx times dx dt. dy dx-nya udah dikasih tahu di soal. X cube minus 4 over x squared. Dx dt-nya adalah negatif 0.05. Nah, kita bisa substitute x-nya menggunakan x coordinates of P, yaitu 2 sama 9. Berarti x coordinate-nya adalah 2. Substitute aja. 2 cube minus 4 over 2 squared times negatif 0.05. Kalau dikalkulatorin, hitung aja. 8 minus 1, 7 times negatif 0.05. Kita dapatlah negatif 0.35 units per second. Inilah rate of change of y. Pertanyaan kedua, dia bilang, find the equation of the curve. Berarti kita perlu pakai integration di sini. Y is integration of dy dx ya, x cube minus
4x to the power of negative 2 dx. Jadi x-nya Koko pindahin ke atas supaya bisa langsung diintegralin. Kita akan dapat y equals to 1 over 4 x4 minus 4x minus 1 over minus 1 plus c. Kalau disimplify, kita akan dapat bentuknya kayak gini. 1 over 4x4 plus ya, 4 over x plus c. Nah, kita bisa cari kita bisa cari poin dari c menggunakan, kita bisa cari nilai c menggunakan poin P. Jadi, at P, tadi P-nya 2 and 9. Nah, kita bisa cari value of C. Y-nya 9 equals to 1 over 4. 2 to the power of 4 plus 4 over 2 plus C. 9 equal to 2 to the power of 4, 16. 16 divided by 4 itu 4. 4 divided by 2 itu 2 plus C. So, value of C-nya kita dapat 9 minus 6 equal to 3. Therefore, the equation of the curve kita tahu. 1 over 4 x4 plus 4 over x plus 3. Inilah equation of the curve yang soalnya minta. Oke, kita lanjutin ke nomor 4. Nomor 4 soalnya bilang, angle x is such that sin x equals to a plus b and cos x equals to a minus b, where a and b are constants. Pertanyaannya, show that a square plus b square has a constant value for all x atau for all values of x. Jadi, kita mau cari atau mau buktikan bahwa a kuadrat tambah b kuadrat itu nilainya adalah suatu konstan. Karena kita punya info sin x equals to a plus b, supaya kita bisa dapat a square sama b square, ya kita kuadratin. Jadi, Koko akan dapat sin square x equals to a square plus 2ab plus b square. Begitu juga dengan cos x equals to a minus b. Kita squaring both side, kita akan dapat cos square x equals to a square minus 2ab plus b square. Nah, untuk mengeliminasi 2ab, kita bisa tambahin dua expression ini. Aku tulis di bawah sini. Equals to a square minus 2ab plus b square. Kemudian kita tambahin. Di sini kita dapat sin square x plus cos square x equals to 2a square. Ini bisa cancel out. Plus 2b squared. Sin square plus cos square, identity-nya 1, equals to 2 times a square plus b square. Nah, terakhir kita dapat a square plus b square itu adalah setengah. Dapatlah hasilnya suatu constant value. Kita boleh tulis shown. Pertanyaan kedua, dia bilang, in the case where tan x equals to 2, jika tan x-nya 2, express a in terms of b. Jalanin dari info yang dia kasih tahu. Tan x equals to 2, tan itu adalah sin over cos. Kenapa Koko ubah jadi sin over cos? Karena soal kasih kita sin x dan cos x. Sin itu adalah a plus b, cos x itu adalah a minus b. Jadi sin-nya Koko boleh ganti jadi a plus b, cos-nya adalah a minus b, equals to 2. Cross multiply, kita akan dapat a plus b equals to 2a minus 2b. Kita mau cari a in terms of b. Jadi a-nya Koko pindahin ke kiri, ke kanan, a, b plus 2b, dapatlah 3b. Jadi a equals to 3b. Itulah hasil pertanyaan yang poin kedua.
Kita lanjut lagi ke nomor 5. Soalnya bilang, the diagram shows a semicircle with diameter AB. AB itu diameter, pusatnya ada di titik O dan jari-jarinya R. Kemudian, the point C terletak on the circumference, C terletak di kelilingnya lingkaran, dan sudut AOC adalah theta radians. The perimeter of a sector BOC, keliling dari BOC, is twice, 2 kali, dari keliling dari sektor AOC. Pertanyaannya, find the value of theta correct to two significant figures. Kita jalani dari info yang dia sudah kasih tahu. Yang dia kasih tahu adalah keliling BOC itu adalah 2 kali keliling AOC. Keliling BOC adalah OB tambah OC ditambah length of BC. Length of arc BC. 2 kali AOC adalah OA plus OC ditambah arc AC. Length of arc, ingat-ingat formulanya, length of arc ini bisa dicari dengan cara angle times diameter. Tapi angle-nya harus in radians. Kita punya soal sih udah radian. Koko cari tahu dulu angle-nya. Kalau AOC adalah theta, maka BOC ini adalah 180 dalam radiannya pi minus theta. Substitute infonya, OB itu radius, OC radius, BC angle times radius equals to 2 times OAR, OC juga R, arc of AC, angle times R. Kita mau cari theta-nya berapa? Koko boleh cancel out R-nya, karena setiap term ada R ya. Jadi R-nya dibuang aja semua. Nanti sisanya adalah 1 tambah 1 plus pi minus theta equals to 2 times 1 plus 1 is 2 plus theta. Kita akan dapat 2 plus pi minus theta equals to 4 plus 2 theta. Kita tinggal solve for theta. Pindahin semua ke sebelah kanan theta-nya. 2 plus pi minus 4 equals to 3 theta. Maka theta-nya kita ketemu. Theta-nya adalah pi minus 2 over 3. Ingat-ingat jawabannya dia minta two significant figures. Jadi kita harus simplify jadi two significant figures, yaitu 0.38. Nah, ini soal nomor 5 kita. Soal nomor 6. The equation of the curve is y equals to 3 cos 2x. Kita punya kurva dari cos, 3 cos 2x. Selain itu kita punya equation of line, yaitu 2y plus 3x over pi equals to 5. Pertanyaannya, state the smallest and largest values of y for both the curve and the line, for 0 until 2 pi. Nah, untuk kurva cos, kita bisa tentukan smallest sama largest-nya dengan mudah. Karena kita udah tahu, smallest dari nilai cos atau dari fungsi cos itu adalah negative 1. Jadi, koko langsung aja. Smallest-nya itu adalah 3 kali cos-nya adalah negative 1. Jadi, negative 3 itu smallest-nya. Sedangkan largest-nya itu adalah ketika cos 2x-nya equals to 1. So, the largest value is 3. Nah, sekarang untuk line, ingat-ingat garis itu, persamaan garis, itu cuma ada 2 kemungkinan. Naik atau turun. Jadi dia nggak ada stationary point. Karena nggak ada stationary point, maka smallest sama largest-nya pasti kita bisa dapat ketika x-nya either 0 atau 2 pi. Jadi salah satu dari ini pasti akan memberikan largest, salah satunya smallest. Koko substitusi aja ketika x-nya 0 misalnya. Ketika x-nya 0, kita akan dapat 2y equals to 5. Y-nya kita akan dapat 2.5.
Sekarang ketika X-nya 2 pi, kita akan dapat nilai Y juga. Y, 2Y, plus 3 times 2 pi, 6 pi, over pi, equals to 5. Jadi 2Y equals to negative 1, Y-nya negative 0.5. Dari sini kelihatan kalau smallest-nya adalah minus setengah, smallest-nya adalah negative half, dan largest-nya adalah 2.5. Next, pertanyaan yang B. Sketch on the same diagram the graph of 3 cos 2x sama 2y plus 3x over pi equals to 5. Kita akan sketch kurvanya. Sketchnya nggak perlu gede-gede. Kita hanya perlu dari 0 sampai 2 pi. Misalnya kayak gini. Ini y-axis, ini x-axis. Pertama, Koko akan sketch equation offline dulu, karena lebih sederhana. Ini 0, kita bikin dulu scale-nya. Misalnya ini pi over 2, ini pi, then 3 pi over 2, terus 2 pi. Lihat info atas, when x equal to 0, y-nya adalah 2.5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. When x equal to 0, y-nya 2.5. And then when x equals to 2 pi, y-nya negative 0.5. Dari atas ya. Jadi di sini ada minus 1, minus 2, and minus 3. Minus 2, minus 1. Kita dapatnya minus 0.5 ketika 2 pi. Oh, kira-kira aja ada di sini. Tinggal ditarik garis, kita dapat. Nah, kurang lebih seperti ini. Gambarnya nggak boleh gede-gede, cukup dari interval 0 sampai 2 pi. Jadi nggak boleh lebih. Nah, itulah equation offline kita. Yang kedua, kita akan gambar equation of cos. Aku coba pakai warna lain supaya lebih jelas. Misalnya warna hijau. Y equals to 3 cos 2x. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. 3 ini menunjukkan amplitude-nya. Jadi amplitude-nya 3. Artinya maksimumnya 3, minimumnya min 3. Ini amplitude. Kemudian konstanta atau coefficient of x di sini menunjukkan ada berapa period, ada berapa kurva cos yang kita gambarkan di sini. Ingat-ingat, cos itu periodenya dari 0 sampai 2 pi. Itu satu period, 0 sampai 2 pi. Kalau di sini angka 2, berarti kita sudah bisa tahu periodnya itu adalah 0 sampai pi. Jadi maksudnya dalam 0 sampai 2 pi, sekarang akan ada 2 period cos. Akan ada 2 period untuk cos. Jadi satu periodnya ya 0 sampai pi. Jadi dari 0 sampai pi, itu ada satu period cos. 0 sampai 2 pi ada 2 period. Jadi karena kita sudah tahu, dan harus tahu ya, fungsi dari cos gimana, Koko udah tahu di sini. Nah, dalam rentang ini akan ada satu period dari cos. Udah pasti minimumnya ada di pi over 2. Kalau kalian ragu-ragu waktu kerjain soal, bisa diplot aja. Cari aja nilainya pi over 2 berapa, ketika x-nya pi berapa, dan seterusnya. Kemudian satu period lagi ya setengahnya, dari pi sampai pi over 2, dari pi sampai 2 pi, ada satu lagi period cos. Berarti di sini muncul satu lagi. Nah, kurang lebih kayak gini. Gambar kita kurva cos. Koko mungkin nggak bisa gambar dengan baik ya di sini. Jadi kalian bisa gambar sendiri yang lebih bagus.
1 period cost. Lanjutin lagi, ada 1 lagi. Dua period cost. Itulah kurva kita, atau gambar kita. Pertanyaan selanjutnya dia bilang, state the number of solution of the equation 6 cos 2x equal to 5 minus 3x over pi. Kalau kita teliti, persamaan yang dia kasih ini merupakan kombinasi dari persamaan kita. Persamaan kita tadi adalah y equals to 3 cos 2x dan 2y plus 3x over pi equals to 5. Kalau kita substitute y-nya ke sana, kita akan dapat 2 times 3 cos 2x, yaitu 6 cos 2x. 3x over pi-nya, Koko boleh pindahin ke sebelah kanan, kita akan dapat 5 minus 3x over pi. Dengan kata lain, solution dari equation ini adalah intersection point dari grafik kita. Dari grafik kalian bisa lihat, ada 4 intersection point. 1 persis di sini, ini 2, 3, dan 4. Maka ada 4 solution dari kita punya equation. Jadi ada 4 solution.